nelayan lumpur. Kota Gresik yang dikenal sebagai kota industri dengan pendapatan yang tergolong tinggi, terdapat sebuah daerah berbentuk kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Kota Gresik. Kelurahan yang berbatasan dengan laut ini cukup unik karena kuatnya menjaga tradisi nenek moyang, termasuk pekerjaan warganya yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Kelurahan Lumpur dengan luas sekitar 31 hektar yang dihuni hampir 7.000 penduduk ini punya dialek bahasa yang berbeda dengan penduduk sekitar. Bahasa Yigi berkembang dari penuturan warga nelayan ini memiliki banyak kosakata yang tidak ditemukan di masyarakat Gresik pada umumnya. Bisa dibayangkan kepadatan penduduknya sampai kita bisa memaklumi jika rumah penduduknya ada yang selebar hanya 3 meter yang terpaksa dibangun hingga tingkat 3. Masyarakat Lumpur sebagian berada pada tingkat ekonomi rendah meskipun sebagian warga ada yang sukses menggeluti perdagangan ikan Nusantara yang sebagian besar produk lautnya dikirim ke daerah Jawa Tengah dan Jakarta. Tingkat pendidikan rata-rata yang tergolong menengah meski sebagian sudah banyak yang berpendidikan tinggi membuat warga Lumpur masih getol menjaga tradisi lama seperti pencak macan, sedekah bumi, dan berbagai ritual keagamaan. Keberadaan nelayan di tengah perkembangan pembangunan kota yang masif membuat mereka terpuruk dalam kondisi hidup segan, mati tak mau. Betapa tidak, penghasilan mereka tergerus dan menyisakan 40% sejak gencarnya pembangunan di sekitar pantai yang mereka temui. Reklamasi besar-besaran yang dilakukan pihak industri sepanjang pantai Kota Gresik membuat ruang gerak mereka dalam mencari ikan semakin terjepit. Belum lagi penetapan KSOP terhadap daerah pencarian ikan mereka sebagai jalur kapal laut yang membuat mereka tidak lagi bisa menjaring di tempat yang menjadi sumber penghidupan mereka. Jeritan hati nelayan ini terungkap dalam perbincangan redaksi bersama mereka yang ditemui di salah satu balai nelayan di Kelurahan Lumpur. Aspirasi mereka terhadap kehidupan pantai dan laut selayaknya menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap hajat hidup nelayan. Meskipun kini pemerintah daerah tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pantai. Namun, setidaknya mampu mengkomunikasikan persoalan pantai dan laut ini kepada pihak yang berwenang sekaligus melindungi kepentingan nelayan dalam memenuhi hajat hidupnya. Perkenalkan, aku dari Kelurahan Lumpur Gresik, nelayan Bali Purbo, dan pekerjaan nelayan. Nama saya Ansori, pekerjaan saya nelayan dari Kelurahan Lumpur Gresik. Mulai berangkat mencari ikan itu berangkat dari jam 2 atau jam 1 malam, pulang jam 11 siang. Untuk pencarian ikan itu bermacam-macam, tergantung kalau sama musimnya. Kalau musim sehari-hari itu ikan lajan itu berangkatnya jam 2 atau jam 1 itu pulangnya jam 11. Penghasilannya ya gak mesti, terkadang ya 10 kilo, 5 kilo, yang sama sekali juga ya gak dapat. Itu persiapan apa aja Pak kalau misalnya mau melaut gitu? Untuk persiapan dokumen, pas kecil, KTP, dan untuk solar. Kalau bekal-bekal gitu? Rokok, untuk minum, dan untuk nasi. Itu bekal untuk perawatan untuk bekerja di laut, di tengah laut. Kira-kira sampai berapa jauh Pak dari darat sampai ke tempat pemancingannya ikannya? Nah, jauh Pak, kiraan 3 mil itu. Kan perjalanan dari sini itu kalau pergi itu hampir 2 jam. Oh, hampir 2 jam. Berarti kalau pulang 2 jam. Sampai istilahnya kalau di itu Karang Jambuang nih nggih? Ya, kalau untuk Karang Jambuang ya sekitar 3 jam. Oh gitu. Oh berarti sebelum kalau pulang pergi ya. Sebelum Karang Jambuang nggih. Di daerah situ nggih. Oh nggih. Biasanya ikannya yang dapat apa aja nih Pak? Ya yang utama kan jaring lausan atau lajan itu yang kalau ada yang masuk
kena jaring lagi ya dinaikin seperti apa? Seperti ikan tenggiri, ikan manyung, atau ikan unggar-unggar lah. Kata bahasa sini itu unggar-unggar, itu bahasa Gresik ya, sama Jawa di Bangka juga ya bahasa unggar-unggar. Nggih. Kalau gigi, manyung, Manyung nggih. saya kira itu bahasa Sambian. Yang utama kan jaring lajan, yang utamakan. Sampai berapa kilo kira-kira dapatnya? Atau sampai ton mungkin? Sampai Nggak sampai nggih. seharian itu rata-rata ya 10 kilo, 15 kilo. Lebih ya, kalau nggak dapat 2 kilo. Biasanya yang banyak ikan apa itu, Pak? Kalau banyak itu ya ikan kurau. Ikan kurau kan musim-musimnya, ini kan lagi belum musimnya. Ikan kuro itu kalau banyak tuh ya, dapat banyak ikan kuro. Kan berangkatnya jam 1 siang, pulangnya jam 12 malam. Seperti apa ikan kuro itu, Pak? Apa bentuknya kayak kuro? Sumbal. Oh, sumbal. Kuro itu bahasa sininya itu sumbal. Ikan sumbal. Ikan sumbal. Kalau bahasa nasional kan kurau. Bahasa nasional. Ya ada di sini saja, kalau di Ambon, di luar pulau ya ada di sini. Kan, di sini kan ada pengepulnya, pengepul, terus kan diekspor. Ekspor kan di luar negeri penjualannya. Ada pengepulnya, terus pengepulnya itu tadi dikirim ke pabrik dari Surabaya ke diekspor ke luar negeri. Hasil lausan juga ya gitu, diekspor. Tiap hari melaut. Iya, Pak. Tergantung kalau tidak musim ya libur seperti ini. Maksudnya tidak musim itu seperti apa? Istirahat. Oh, istirahat. Orang ini musim ikan. Oh, Lala diperbaiki, membuat jaring baru. Kira-kira kalau satu kali melaut gitu dapat duitnya sampai berapa? Kalau Ya, hasil tangkapannya ya, dirata-ratakan ya hampir 400-300. Kalau diakumulasinya 1 bulan gitu. enggak satu hari itu. 1 hari ya itu 300-400. Tapi penuh untuk Bapak atau masih dibagi-bagi? Ya dibagi 5. Siapa aja itu, Pak? Abika 2, Kedua, jaring 1, kan 1. perahu, jaring dapat 2. Sisanya baru di ini. Diambil dari bekal dan kita berangkat nasi, rokok, solar. Terus dilanjut bekalnya itu baru dihitung bagi 5 untuk pendapatan setiap harinya. Sampai berapa kalau bersih? Seperti contoh gini, Pak. Kan penghasilan 1 hari ini dapat 600 lah. 600 untuk 100 untuk bekal, untuk yang 500 yang bagi 5. Contoh perahu 1, alat untuk penangkapan ikan 1. ABK-nya kan 3 orang. Nah, itu dibagi 3 jadi 5, 100-an gitu. Oh gitu. Kalau untuk di sini, lokasi sini, untuk daerah lumpur. Itu tiap hari ya? Oh ada ininya, ada waktu liburnya. Ada. Berapa hari kalau waktu nggak musim itu liburnya? Ya kalau nggak musim ya sekitar 4 hari, 5 hari. 4 hari 5 hari, berarti Terkadang di sini gitu, Pak. Alat lausan sepi musim lah. Kadang yang pencarian ikan yang lain itu ada ya jaring. Alias apa itu mencari kebun itu loh. ya Kalau ya. musim itu ya kebun. Untuk cari lausan ditutup dulu mencari kebun. Kalau rebon ya berangkatnya kan setelah asar itu jam 3. Rebon udang rebon itu. Ya rebon seperti geragu. Di Oh, sini iya. itu ya Orang itu apa kecil. bahasa orang kecil. Ya ya. Pulangnya jam 9, jam 10 malam. Terkadang jam 12. Kira-kira cukup nggak itu pendapatannya segitu? Ya kalau ada hasilnya ya cukup, Pak. Cukup, nggih. Kalau nggak ada itu ya kadang ya minus untuk buat bekal aja nggak bisa mengembalikan gitu, Pak.
Terus kalau misalnya dibanding dengan zaman dulu, kira-kira gimana? Penghasilannya tambah naik atau tambah turun? Ya surut Pak. Jadi Tambah surutnya tambah hampir menurun. 50%. Hmm. Yang di tahun 2000 sampai sekarang ini itu turunnya 50% karena adanya urutan, karena dermaga, karena fasilitas yang lain, uruk-urukan yang membuang kata-kata itu arah itu tempat-tempatnya itu Pak. Itu mengandalkan kalau pemasangan jaring Pak. Jaring bisa rusak Pak. Masalah kurungan itu pembuangan itu tempat-tempat yang tidak diinginkan dari warga setempat. Berarti melautnya lebih jauh gitu ya? Jauh daripada tahun 2000 Di bawah 2000. Solarnya juga nambah, ya nambah. bekalnya juga nambah, waktu ininya juga, waktu melautnya juga semakin nambah. Dan juga kan sekarang semakin apa itu besar COVID untuk mencari masang jaring. Di sini kan banyak kapal-kapal labu-labu, sandar, kan segala tempat yang untuk sandar. Dan sekarang orang jaring kalau di situ ada tempat ikan musimnya itu kan benturan sama kapal yang Kapal labu. labu itu. Di sini banyak ikan misalkan kan seperti mencari ikan kura tadi. Itu sering benturan, ada yang menempel sama kapal, ada yang benturan sama gitu kapal ya? gitu, Pak. Sering Pak ya terjadi benturan itu Sering. kapal nelayan sama kapal Bungu, besar. Pak. Dulu saya pernah aspirasi sama KSOP dulu itu. Heeh. Ya itu aja, jawabannya itu aturan dari pusat. Hmm. Sandra. Kan kami kan nelayan kan semakin akan susah mencari untuk nafkah sehari-hari dari keluarga nelayan kami. Saya sudah pernah aspirasi dari KSOP, Airut, pernah. Ya responnya ya gitu aja. Untuk apalagi ini ada apa itu? Untuk alur. Ya. Musim ikan kura kan adanya kan di alur kapal. Apalagi ini dalam ini KSOP kan melarang untuk menjaring di tempat alur. Sedangkan kan di alur kan musim kan tinggalnya 4 hari. Itu tidak perlu kan. Dulu pernah debat di waktu rapat itu debat sama nelayan sama KSOP. Yang atur kan alur kan KSOP. Pernah debat. Ya itu anggapannya itu aturan dari pemerintah gitu. Tuh. Mungkin ada yang perlu disampaikan untuk ke pemerintah atau DPRD Pak mengenai Harapan kami hal-hal ya, seperti ini. kalau bisa ya sama-sama enak nelayan juga bisa aktivitas mencari nafkah di laut juga enak. Dari pemerintah ya juga ya saling kerjasama lah. Jangan sampai kan ada dilarang ini kan untuk nelayan kami kan gimana kalau mencari ikan untuk nafkahi keluarga kami. Kalau di sini dilarang, di sini tak boleh kan. Kami kan dari nelayan dari tahun dulu kan tak pernah ada ini. Sekarang kok ada dilarang-larangan gitu. Sama saya kan harapan kami yo, ayolah saling kerjasama nelayan ya mencari ikan ya enak untuk keluarga di rumah sehari-hari. Di situ ya juga ya kerjaan apa dari kapal-kapal kan enak gitu loh. Maksud saya gitu. Iya. Mungkin ada permintaan atau apa ke Pemkab untuk fasilitas-fasilitas yang ada di sini, pelabuhan rakyat ini? Ya harapan saya warga saya dulu kemungkinan kalau rumah aku istilah pendapatan itu hanya pemasangan itu lebih besar daripada penggalang pelabuhnya kapal itu. Diberi pemisah ya? Itu Pak. Iya. Misalnya kita pemasangan itu di alur kapal itu hanya untuk musimnya untuk 4 hari. Masa tidak memahami masalah toko warga orang kecil ini Pak. Untuk sementara itu 4 hari, baru 4 hari itu sudah istirahat. Dan dibilang salah itu memang aturan dari pemerintah. Cuma harapan tuh dari warga sini saling kita bekerja sama untuk menyadari fasilitas yang kita harapkan untuk berlabuh
silakan untuk mencarikan pemasangan tidak bikin resah gitu loh. Oke, oke, oke. Di mana tempat alur untuk mencarikan nelayan ini? Kan nggak ada. Masa di tepi pantai? Kan nggak mungkin loh. Ya, nggak ada ikan ya. Iya kan? Kan nggak mungkin Iya. di tepi pantai. Oke. Sejak zaman dulu itu ya tahun 2000 atau 90-an, 90-an itu sudah ada merasakan masalah menggambar pemasangan jaring di alur laut. Cuma ya diberhentikan, yang hati-hati ya gitu aja. Soalnya ada kapal besar lewat gitu. Berarti semakin susah ya Pak. Ya, Soalnya kan semakin banyak kapal. pemasangan jaring itu. Itu tadi apa? Untuk masang alur tidak diperbolehkan. Untuk masang di tempat yang di lain dari alur ada kapal labu kan, itu kan semakin sulit untuk mencari ikan. Nah, jauh juga. Apalagi kan daerah Gresik, Lumpur sini khususnya kan seringnya kan di situ tempatnya. Zaman dulu ya di situ tempat untuk mencari ikan puro, ikan ajan itu. Apalagi ya sekarang sudah mati total itu pencarian ikan, kan sudah ada reklamasi bangunan-bangunan berarti kan apa itu ekosistemnya kan beda, ya berubah total gitu. Jadi udang itu wis mati total itu. Gak bisa dibentat mata pencarian ikan wis total mati Pak di nelayan kami. Berarti dibutuhkan juga mediasi antara DPRD dengan pemangku SOP. ya SOP nggih. SOP itu. Nah, itu kan yang peran kan kayak SOP situ. Ya. Ya, soalnya memang daerah kekuasaannya SOP ya. Pelabuhan itu bandar. Berarti dengan Pelindo Pak ya. Iya, yang perlu juga sama sama KSOP-nya. Apa SOP juga itu. APBS itu KSOP APBS. DRD juga ya itu campur masalah itu mau kenyamanan masalah pemasangan jaring Nggih. bisa Berarti berapa tahun lagi sekitar 20-30 tahun ya entah tuh ada apa besok yang akan datang ini Pak, pemasangan masalah jaring kemungkinan ya bikin resah lagi Ya. Laut tuh nelayan kami sudah mati total Pak. Untuk anak cucu kita. Itu kami kan. ada keinginan untuk berpindah dari nelayan ke apa atau jadi apa gitu. maksudnya Bapak. Ya enggak jadi nelayan karena kan mungkin Yang dari semakin ini kan. dari seumuran kami itu kan mau dialihkan kemana kan nggak bisa. Umur kan sudah lebih dari kerjaan dari daerah kan nggak bisa. Ya. Untuk anak-anak kami ya kan itu kan kita kan kami kan mencari itu kan untuk anak-anak kami supaya disekolahkan itu kan supaya kan pekerjaan tak di laut tapi kan di Ya, maksud saya kan itu tadi. gitu. Mungkin dengan Sedangkan lapangan kami kan- kerja yang baru sebagai apa gitu. Itu. Dari kami kan untuk mencari ikan susah, sulit. Kan adanya ya beberapa kali di laut untuk biaya-biaya itu kan bawa kan Ya. sendiri kan gitu. Oke. Mungkin ada tambahan lagi, Bapak mungkin ke pemirsa atau apa? Nah, harapan kami ya kalau untuk dari Pemkat atau DPRD Gresik tolonglah bantulah kami dari nelayan lumpur ini untuk kesulitan pencarian ikan di sini tolong di apa itu dibantulah dari kami dan juga tolong bisakah kami mediasi sama pihak-pihak di laut ada pertemuan lah barangkali kan ada kelonggaran mana yang dilarang supaya bisa apa itu bisa tidak dilarang diperbolehkan bisa hati-hati ya, dari nelayan kami gitu. Dari Pak Min ada? Ya untuk masalah apa itu dihadapkan untuk merapat ya kami sebagai warga tolong diusahakan direspon Pak. Jangan untuk merapat aja Pak. Kita orang kecil loh Pak, inspirasinya orang kecil itu tolong disampaikan
biar orang pemerintah itu menanggapi itu diproses, jangan diabaikan Pak. Itu pesan saya Pak, Hmm. tolong. Jadi kita itu untuk mengadakan apa, kita semangat, bukan kita menghindar gitu. Karena itu mau tidak dilepas sama sekali sampai sekarang ini. Cukuna, Karuan, buahnya merajalela, ya. Antara dermaga gak ada sesolasi karo warga setempat. Itu banyak Pak. Kalau disampaikan itu banyak sekali. Cuma kalau ada rapat, tunggu dari warga lama, nelayan dari Bali Purbo atau Bali Gede, Bali Purworejo, Bali Bejuang, itu tolong ditanggapi. Jangan diproses untuk dijaga di meja, untuk diabaikan, gitu loh Pak. Jadi orang nelayan itu pandangan orang yang paling kecil Pak. Itu aja. Maksudnya ada rapat aspirasinya para nelayan itu tidak pernah direspon. Siap. Ya kita rapat ditampung di lapangan ya gitu-gitu aja, tidak diabaikan lah seperti Pak Janardi kan, tidak dilaksanakan di lapangan ya gitu. Dan untuk masalah bantuan, tolong disurvei apa yang tidak bisa dikendalikan dan masalah untuk melaut, nah, tolong dibantu ya coba. Misalnya pemasangan jaring bisa mulai sekarang ini mau dibandingkan dari 2000 sampai 2005 ini kan pemasangan ini besar, tempat-tempat alur nelayan harus nelayan ini Pak. Nah itu kan besar. Di mana tempat harus nelayan ini? Bukan zona loh Pak, bukan loh. Cuma tempat harus nelayan ini loh. Ikut tempatnya di mana itu aja Pak. Tolong dibantu. Tadi kita tidak masalah untuk berdebat itu masalah sudah. Cuma mencari solusi loh. Nah kita kan bisa mendapatkan aspirasi dari warga setempat. Barangkali dari Ya, Pak, Pemda kalau Kabupaten Gresik lah, bantuan apapun yang aktivitasnya nelayan ada dari PU dari mana kan nelayan kami kan masih membutuhkan bantuan untuk aktivitasnya apa orang nelayan. Gitu. Sampun? Satu lagi Kak, masalah untuk menasihati pemasangan jaringan tidak diizinkan dari KUSUP. Nah, itu masalah menasihati itu jangan marah-marah. Oh, Orang nelayan itu tol kasarnya wedi dulu. Nah itu harus mendiri. Kalau dia bicara itu sudah mendiri, apalagi dimarahi Pak. Itu aja Pak. Nggih, sampun. Saya kira cukup nggih, Pak. Semoga nanti keluh kesahnya didengar sama DPRD dan pemangku jabatan di Pemkab Gresik sehingga nanti akan ditindaklanjuti dengan datang ke sini dan apa yang diharapkan nanti dari warga nelayan di sini bisa terlaksana. Nelayan lumpur menjadi bagian dari wajah Gresik kota yang tak mampu bersolek. Ekonomi rendah, pendidikan pas-pasan, dan penghasilan yang tak mencukupi kebutuhan hidup di kota. Akankah pemerintah sudi menoleh dan memperhatikan kesulitan mereka? Kita tunggu saja dari sejarah yang terus berjalan.